Saat itu Cheng Yao baru terbangun dari tidurnya dan ternyata Qian sudah menyiapkan sarapan untuk dirinya. Qian juga ingin istirahat panjang dan menikmati waktunya bersama Cheng Yao. Cheng Yao pun terharu dan langsung memeluk pacarnya sekaligus bosnya tersebut. Saat itu tersebar berita orang-orang membicarakan firma hukum Junheng, bahkan mereka bilang pengacara Qian mengalami kecelakaan atau mau pensiun karena dia cuti panjang. Ada juga rumor yang mengatakan bahwa Qian berselisih dengan Wu Jun, bahkan yang lebih sadis lagi ada rumor yang mengatakan bahwa Qian bersembunyi setelah melakukan kejahatan. Wu Jun juga mendapatkan kabar bahwa Qian telah dihukum karena telah memanipulasi terhadap penghargaan Golden Scale Award. Ternyata dalang dari semua itu adalah pengacara Deng Ming, mantan suami Cheng Si. Tak ingin malu muka di hadapan bawahannya, apalagi di sana ada Cheng Si. Wu Jun pun menenangkan mereka semua dan akan menyelesaikan permasalahan tersebut secepat mungkin. Pada scene yang berbeda, Cheng Yao sedang menonton acara televisi yang menampilkan pengacara Deng Ming. Ia dengan sombongnya membanggakan bahwa ia pernah 2 kali memenangkan Golden Scale Award. Kemudian Qian pun ada di sana sambil membawakan makanan untuk Cheng Yao. Cheng Yao sangat kesal karena pengacara Deng Ming telah memfitnah Qian, tapi Qian hanya menanggapinya dengan santai. Lagi pula Deng Ming tidak ada bukti sama sekali, namun Cheng Yao tetap akan melakukan protes kepada mereka. Kemudian Cheng Yao meminta Qian untuk bisa juga tampil di acara TV guna menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan hukum kepada pemirsa, tapi Qian langsung menolaknya karena sekarang ia hanya fokus bekerja demi uang dan Cheng Yao. Hal tersebut tentu saja membuat Cheng Yao kecewa, tapi ia bertekad tidak akan membiarkan Deng Ming memutarbalikkan kebenaran. Keesokan harinya Cheng Yao mendatangi kantor stasiun televisi. Ternyata Wu Jun juga sudah ada di sana. Ternyata mereka berdua datang ke sana ingin ikut mengisi acara di televisi, yaitu debat kasus hukum berhadapan dengan pengacara Deng Ming, tapi tak diizinkan oleh sang sutradara Li karena mereka berdua masih belum berpengalaman. Ia malah mengharapkan pengacara Qian yang datang untuk mengisi acara tersebut. Tak disangka tiba-tiba Qian benar-benar sudah ada di sana dan siap menantang Deng Ming. 打败邓明，我不一定能拿捏得好分，只能演示什么叫做碾压。这句好，我就要这一句。 Akhirnya Cheng Yao menjadi sangat senang karena Qian bersedia memberikan klarifikasi, jadi ia tak perlu khawatir lagi, tapi Qian masih menggoda Cheng Yao bahwa ia tidak akan menghadiri acara tersebut karena ia sedang libur dan sedang fokus mengurus keluarga. Karena terus saja didesak, Qian pun akhirnya bersedia, tapi ia memberikan beberapa syarat kepada Cheng Yao. Setelah itu Qian dikabari untuk membuat video pendek sebelum acara berlangsung dan Qian meminta Cheng Yao untuk membantunya sekaligus menjadi asistennya. Pada scene selanjutnya tibalah saatnya Qian berhias untuk persiapan membuat video pendek. Sebagai asisten tak ketinggalan Cheng Yao pun ikut membantu pacarnya tersebut agar bisa tampil lebih menarik dan percaya diri, tapi Qian menolaknya karena ia merasa riasannya sudah sempurna. Kemudian tibalah saatnya Qian didampingi Cheng Yao mulai membuat video pendek. Ia tampak percaya diri di depan kamera. Tak disangka diam-diam Deng Ming juga ada di sana memperhatikannya. Ia bertekad akan mengalahkan Qian di acara debat di televisi nantinya. Melihat hasil video, Qian membuat Wu Jun dan rekan-rekannya menjadi takjub dan bahagia. Mereka sangat bangga karena Qian mau menghadiri acara debat di televisi dan tentunya akan membuat Qian menjadi semakin populer, begitupun juga dengan firma hukum mereka. Kemudian tibalah saatnya acara debat dimulai. Kedua pengacara yaitu Qian dan Deng Ming dihadirkan serta memperkenalkan diri mereka dan disambut meriah oleh pendukungnya masing-masing. Kemudian pembawa acara menghadirkan 2 orang suami istri yang terlibat sebuah kasus perceraian, dan kedua pengacara diminta untuk memberikan tanggapan dan solusi terhadap permasalahan mereka berdua. Tak disangka Qian memberikan jawaban dan solusi yang baik berdasarkan fakta dan analisa yang tajam terhadap kasus tersebut yang membuat Deng Ming tak berkutik sama sekali. Para penonton pun bersorak dan memberikan pujian kepada pengacara Qian atas pembelaannya yang masuk akal dan logis.
Tak hanya sampai di situ, semua orang juga terkejut saat Qian memberitahu bahwa Cheng Xi telah memposting di internet mengenai kelakuan busuk Deng Ming mantan suaminya, bahwa ia telah melakukan perselingkuhan dan ia juga melakukan kekerasan pada dirinya. Cheng Xi juga membongkar bahwa Deng Ming juga telah memfitnah pacarnya Wu Jun serta melakukan trik kotor untuk bersaing dengan firma hukum Junheng. Mengetahui kedoknya terbongkar, Deng Ming pun menjadi malu dan kabur dari arena panggung televisi tersebut. Seusai acara tersebut, Qian pun diserbu para awak media. Mereka menanyakan alasan kenapa Qian bersedia hadir di acara tersebut dan mengungkap sifat asli pengacara Deng Ming di muka umum. Qian pun menjawab bahwa dulu ia sama seperti mereka semua, tak peduli dengan rumor palsu apapun, tapi setelah itu seseorang mengubah cara berpikirnya bahwa seorang pengacara harus lebih dari sekedar bertanggung jawab atas klien dan pekerjaan mereka, tapi juga bertanggung jawab menyebarkan kepercayaan terhadap hukum. Para awak media pun penasaran bahwa orang yang telah mengubah pemikiran Qian adalah orang yang paling penting dalam hidup Qian. Qian pun akhirnya mengakui bahwa Cheng Yao adalah benar. Kita yang membentuk citra kita sendiri dan kita harus menyebarkan keyakinan pada hukum melalui tindakan kita. Qian juga ingin memperbaiki kesalahpahaman masyarakat terhadap hukum dan pengacara. 我们的形象是我们自己营造的，法律的信仰也应该由我们一人。我尊重我的职业，尊重法律，也信仰。我想要改变大家对法律和律师职业，所以我必须有所行动。 Di sisi lain, Cheng Xi sangat senang dan puas telah membuka kedok Deng Ming di depan publik dan tiba-tiba saja Cheng Xi tanpa ragu langsung mencium Wu Jun, sang kekasih tersayangnya tersebut. Tak ingin kehilangan kesempatan, Wu Jun pun langsung membalas mesra ciuman Cheng Xi. Cheng Yao yang melihat kemesraan mereka berdua merasa lega dan bahagia, namun tiba-tiba Qian sudah ada di belakangnya. Cheng Yao pun berseloroh bahwa Qian harus membayar hak cipta karena menggunakan pernyataan orang lain tanpa mengubahnya, tapi Qian sudah menulis sesuatu untuk Cheng Yao. 我以为我会一辈子不结婚，直到遇见了你。你是我所有的权利和义务，人生中唯一的不可抗力。 Kemudian Qian juga mengungkapkan bahwa ia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama Cheng Yao dan ia ingin menjadi orang yang paling penting di hidup Cheng Yao. Mendengar kata-kata tulus dari Qian, akhirnya Cheng Yao pun luluh dan langsung mencium dan memeluk erat kekasih sekaligus bosnya tersebut. 我想跟你度过接下来的每一天，想要成为你生命中唯一不可或缺的女人。我站在最谦卑的位置，以我余生的时间支配权作为筹码，成为我的命运合伙人。 好啊。